Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Jika ada karunia yang paling sering menjadi bahan perdebatan dalam gereja Tuhan, maka bahasa roh akan menduduki tempat pertama. Mengapa karunia ini sering menjadi perdebatan? Karena memang ajaran tentang karunia ini banyak yang bertentangan dengan kitab suci. Dalam beberapa video, saya sudah membahas berbagai kesalahan ajaran menyangkut karunia bahasa roh ini, dan Anda dapat mengikutinya dalam video dengan judul berikut. Berikut ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang berbagai ajaran salah mengenai bahasa roh. Yang pertama, bahasa roh adalah satu-satunya bukti seorang dipenuhi Roh Kudus. Saudara-saudara, tidak sedikit orang yang menganggap bahwa bahasa roh adalah satu-satunya bukti seorang dipenuhi Roh Kudus. Mengapa banyak orang berpandangan demikian? Karena memang banyak pengkhotbah mengajarkan demikian. Mereka mendasari pandangan mereka dengan peristiwa Pentakosta. Karena murid-murid menerima Roh Kudus lalu berbahasa roh, maka peristiwa ini dijadikan dasar. Persoalan di sini adalah masalah klasik, bahwa mereka yang mengajarkan ajaran yang salah ini tidak melihat semua ayat yang bicara tentang topik yang sama, tapi hanya melihat sebagian, bahkan kadang cuma satu ayat saja lalu ditafsirkan. Padahal, jika kita mau menafsir satu ayat, maka kita seharusnya memperhatikan seluruh ayat yang bicara tentang topik yang sama. Inilah prinsip penafsiran yang benar. Sekarang, apakah memang benar bahwa satu-satunya bukti dari seorang yang dipenuhi Roh Kudus adalah berbahasa roh? Sekarang perhatikan ayat berikut ini. Dan Sakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat. Katanya, Lukas 1 ayat 67. Ayat tadi dengan jelas menyatakan bahwa Sakaria bernubuat setelah dipenuhi Roh Kudus. Ini artinya, berbahasa roh bukanlah satu-satunya tanda dari seorang yang dipenuhi Roh Kudus, tapi hanya salah satu tanda. Jadi, ajaran yang mengatakan bahwa bahasa roh adalah satu-satunya tanda seorang dipenuhi Roh Kudus jelas adalah ajaran yang salah dan patut ditolak. Yang kedua, jika tidak berbahasa roh, maka kita tidak bisa masuk surga, karena di surga semua berbahasa roh. Dari beberapa pandangan yang salah tentang bahasa roh, mungkin ini yang paling menggelitik, dan saya yakin banyak di antara saudara yang juga pernah mendengar ajaran ini, bahkan mengajarkannya. Ajaran ini jelas tidak ada dasar kebenaran sama sekali, dan yang ada hanyalah klaim tanpa dasar. Pertanyaannya sederhana, apakah memang benar bahwa di surga nanti semua orang berbahasa roh? Bahasa roh yang seperti apa? Apakah bahasa roh yang beredar pada aliran gereja tertentu? Jika ya, lantas bagaimana membuktikannya? Tidak ada yang dapat membuktikan bahwa di surga nanti semua akan berbahasa roh seperti bahasa roh yang beredar di aliran gereja tertentu. Ingat saudara, bahwa kita bisa masuk surga itu karena iman dan bukan karena yang lain termasuk berbahasa roh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Efesus pasal 2 ayat 8 hingga 9. Jadi, ajaran yang mengatakan bahwa berbahasa roh dulu baru bisa masuk surga adalah ajaran sesat. Yang ketiga, doa dengan bahasa roh itu lebih manjur daripada doa dengan bahasa manusia. Saudara-saudara, lebih manjur di sini artinya lebih didengar atau diprioritaskan. Ajaran seperti ini banyak juga diajarkan oleh para pengkhotbah. Apakah memang benar demikian? Jelas tidak. Saudara mesti ingat bahwa bahasa roh itu bukan jimat agar Tuhan mendengar doa kita. Bahasa roh adalah karunia yang diberikan Tuhan untuk tujuan penginjilan. Lagi pula, tidak ada satu ayat pun yang menyatakan bahwa doa dengan bahasa roh pasti lebih manjur karena akan dijawab Tuhan. Sekarang, mengenai pengabulan doa, ayat-ayat berikut ini menjelaskan buat kita. Seandainya ada niat jahat dalam hatimu, tentulah Tuhan tidak mau mendengar.
Mazmur 66 ayat 18. Sesungguhnya, tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Yesaya 59 ayat 1-2. Dalam terjemahan lain, ayat 2 berbunyi demikian, karena kejahatanmu lah, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosamu lah yang memisahkan kamu dari Allah. Apa yang menyebabkan doa seorang tidak didengar Tuhan? Dosa. Jika demikian, maka doamu akan didengarkan Tuhan saat kamu tidak melakukan dosa. Tidak melakukan dosa di sini tidak boleh dimaknai sebagai sempurna atau tanpa dosa. Tapi, jangan lagi seenaknya berbuat dosa secara sengaja. Jadi, yang membuat doa seseorang didengar oleh Tuhan itu karena menjauhi kejahatan dan bukan karena doa dengan bahasa roh. Nah, karena ajaran doa dengan bahasa roh pasti didengar Tuhan tidak memiliki dasar kebenaran, maka ini termasuk ajaran yang salah dan sudah sepatutnya ditolak. Saudara-saudara, yang perlu saya tegaskan di sini adalah bahwa tidak semua orang yang berkhotbah itu sedang menyampaikan kebenaran kitab suci. Itulah sebabnya kita tidak boleh dengan begitu mudah menerima atau mengaminkan khotbah yang kita dengarkan. Menguji apa yang disampaikan oleh seorang pengkhotbah bukanlah sebuah kesalahan atau dosa. Bahkan kitab suci pun mengajarkan bahwa kita harus menguji segala sesuatu. Ayat berikut menjelaskan buat kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Pertama Yohanes 4 ayat yang pertama. Dalam terjemahan lain berbunyi demikian, saudara-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat percaya kepada seseorang yang mengaku bahwa dia menerima ajarannya atau nubuatannya dari Roh Kudus. Tetapi terlebih dahulu kalian harus menguji ajaran atau nubuatannya itu untuk mengetahui apakah itu memang dari Roh Allah atau roh lain. Karena di dalam dunia ini sudah banyak guru dan nabi palsu. Jadi, menguji apa yang disampaikan dalam khotbah bukanlah kesalahan, tapi tindakan yang sesuai dengan anjuran kitab suci. Ujilah setiap ajaran, termasuk ajaran dari gembalamu sendiri. Demikianlah penjelasan saya. Semoga mencerahkan saudara semua. God bless you all.